Kristus berada di dalammu, itulah pengharapan daripada kemuliaanmu. Kita tahu di Roma 3:23 dikatakan umat Tuhan, semua orang di dunia ini sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Dan untuk dikembalikan kemuliaan itu, pengharapannya hanyalah kalau Kristus berdiam di dalam kamu. Kita mulai di 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, sebagaimana di dalam Adam semua mati. Kita tahu karena Adam hanya bisa menurunkan apa yang dia peroleh hasil berdosa ya. Dia tidak bisa menurunkan sesuatu yang dia tidak ada. Artinya dia nggak bisa menurunkan kehidupan karena dia sudah berdosa dan nature-nya sudah dicemarkan oleh firman yang dia terima dari setan lalu istrinya kan. Tetapi di dalam Kristus, demikian juga di dalam Kristus semua bisa dibuat menjadi hidup. Jadi di dalam Adam semua keturunan Adam akan mati. Tapi di dalam Kristus semua dibuat menjadi hidup. Jadi kita lihat lawannya. Dan kita tahu kenapa di dalam Adam semua mati, karena di dalam Adam itu sudah masuk roh setan. Di Taman Eden kan, firmannya itulah roh. Jadi sudah waktu Hawa menerima anjuran setan, itulah roh setan. Dan itu menghasilkan kematian. Sama dengan di Kejadian 2 ayat 16-17, kalau kamu makan, sementara setan bilang, Tuhan Yesus bilang kalau kamu makan kamu mati, setan bilang kalau kamu makan kamu nggak mati, dia bohong. Artinya dengan melanggar, karena percaya firman setan mereka mati. Tetapi di dalam Kristus, kita tahu dalam Kristus adalah roh Bapa, itu adalah kehidupan. Okay? Lalu ayat 23 dikatakan, tetapi setiap orang sesuai dengan dia punya urutan. Kristus adalah buah-buah sulung. Setelah itu artinya setelah Kristus, mereka yang dibangkitkan nanti pada kedatangannya kedua kali. Artinya Kristus yang kebangkitan Kristus itu adalah penyebab daripada semua yang percaya akan dia dibangkitkan. Jadi itu sebabnya Kristus namanya buah sulung. Kristuslah buah yang pertama yang menjadi penyebab kenapa semua orang yang percaya dalam Kristus akan dibangkitkan nanti. Okay. Lalu ayat 24, lalu tibalah akhirnya, the end. Di saat dia, Kristus, akan memberikan semua kerajaannya kepada Bapa. Itu God ya. Waktu dia menaklukkan semua pemerintahan, semua otoritas, dan semua kuasa, dia berikan kerajaan kepada Bapa. Okay? Artinya waktu pekerjaannya selesai, semuanya diberikan kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu seperti jenderal yang pergi ke perang, lalu dia taklukkan semua, lalu dia mengambil alih akan kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan, lalu waktu semua sudah ditaklukkan, kerajaannya diberikan kepada Bapa. Okay? Ayat 25, karena Kristus harus memerintah sampai dia telah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya atau ditaklukkan kan. Jadi Kristus akan tetap memerintah selama ada yang harus ditaklukkan. Dan kalau ditaklukkan itu artinya diletakkan di bawah kakinya. Karena musuh kan di bawah kakinya. Diinjak di bawah kakinya kan. Jadi Kristus memerintah, tapi kalau semua sudah ditaklukkan, semua pemerintahan yang dia telah taklukkan diberikan kepada Bapaknya. Kita lihat di bawah kaki ini Roma 16 ayat 20 dikatakan, God of peace akan bruise atau meremukkan setan di bawah kakimu. Dan kita tahu kakimu adalah bicara tentang gerejanya kan. Karena gereja adalah bagian daripada tubuh. Gereja adalah tubuh dan kaki itu bagian daripada tubuh. Kita tahu kepala ada Kristus. Artinya kapan semuanya akan diletakkan di bawah kakinya? Di saat melalui gerejanya semua pemerintahan di bawah kekuasaan setan akan ditaklukkan. Itu terjadinya waktu
di bawah kaki gereja semua itu ditaklukkan. Kejadian 3:15 dikatakan bahwa dia akan meremuk kepalanya, kepala setan, tetapi setan akan mematuk kakinya. Ini kakinya ya. Tapi kepala itu mematikan. Kaki cuma bengkak. Kematian Tuhan Yesus kaki kan. Tapi kematian setan remuk kepalanya. Dan kita tahu kepala itu melambangkan enmity di Roma 8 ayat 7 dan 8. Flesh. Jadi inilah yang akan terjadi waktu semua ditaklukkan. Roma 10 ayat 15 dikatakan kaki-kaki mereka yang mengabarkan Injil damai. Artinya kaki inilah orang-orang yang mengabarkan Injil. Artinya Injil harus dikabarkan dulu, barulah the end of the world, kan? Barulah the end of probation. Dan 21. Jadi semua itu akan berakhir di saat Injil yang dikabarkan oleh tubuhnya Kristus, yang mana kakinya di akhir zaman ini, nah di akhir zaman lagi kan, akan melalui kakinya kuasa setan akan ditaklukkan. Dan 15:26 dikatakan musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kematian. Jadi musuhnya kematian. Artinya kematian akan ditaklukkan. Kita tahu kematian adalah upah dosa. Artinya nggak ada kematian itu karena nggak ada upah dosa. Nggak ada upah dosa karena umat Tuhan tidak berdosa. Artinya untuk ditaklukkan ialah untuk kakinya tidak menginjak-injak hukum Tuhan lagi. 15:27. Dia telah meletakkan segala-galanya di bawah kakinya. Di bawah kakinya. Ayat 8. Setelah semua telah ditaklukkan, barulah anak akan sekarang subjek. Subjek kita tahu adalah di bawah ya. Subjek artinya tunduk di bawah. Atau dia akan serahkan semuanya yang di bawah kakinya kepada siapa? Kepada bapaknya. Tadinya anaklah yang pergi berperang, bertempur. Dan waktu ditaklukkan semua, waktu umat-umatnya tidak berdosa lagi dan nggak bisa digoda untuk berdosa sekalipun diancam mati dan mati sekalipun. Sekarang anak serahkan semua yang ditaklukkan kepada Bapa. Agar Bapa bisa berada atau agar Bapa adalah segala-galanya di dalam segala-galanya. Nah, ini kata segala-galanya lah pelajaran ini ya. Artinya Bapa bisa menjadi segala-galanya, artinya Bapa itu kalau sudah diberikan semuanya, Bapa segala-galanya dan Bapa di dalam segala-galanya. Jadi yang ditaklukkan adalah manusia, maksudnya yang diperoleh melalui pertempuran ini adalah manusia. Tapi yang melakukannya adalah Kristus. Tapi di belakang Kristus atau di atas Kristus adalah Bapa. Jadi Bapa adalah segala-galanya dan di dalam segala-galanya. Dan di dalam segala-galanya itu artinya di dalam apa saja yang di bawah dia. Di dalam anak dan di dalam umatnya. Bapa di dalam segala-galanya. Jadi kalau kita lihat di sini, Bapa, God adalah Bapa, Kristus subject atau tunduk kepada Bapa, gereja yaitu mempelai wanita tunduk kepada Kristus, dan dalam gereja wanita tunduk kepada suami. Sehingga Bapa di dalam Kristus, di dalam gereja, di dalam suami, di dalam istri. Artinya ini semualah yang ditaklukkan. Ini semua ditaklukkan lalu diberikan kepada Bapa agar Bapa bisa berada di segala-galanya. Baik. 1 Korintus 3:11 dikatakan, kepala daripada setiap manusia adalah Kristus. Jadi Kristus adalah kepala daripada setiap manusia. Setiap manusia adalah gereja kan. Dan kepala daripada wanita adalah pria. Dan kepala daripada Kristus adalah God. Kepala daripada Kristus adalah God. Artinya God kepalanya Kristus, artinya Kristus adalah apanya God. Tubuhnya, kita akan lihat kan. Jadi sebagaimana suami adalah kepala daripada istri, demikian juga Kristus adalah kepala daripada gereja. Ayat 24, oleh sebab itu gereja tunduk kepada Kristus bagaimana istri juga tunduk pada suaminya.
Jadi waktu Kristus subjek kepada Bapa, itu harus terjadi kalau gerejanya subjek kepada Kristus. Dan itu terjadi kalau istri subjek kepada suami. Sehingga Bapa di dalam segala-galanya. Kita akan lihat kan. Dan Kolose 1 ayat 18 dikatakan bahwa Kristus Bapa adalah kepala daripada tubuh. Ini Kristus ya. Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala daripada tubuh, yaitu gereja. Jadi gereja adalah tubuhnya Kristus. Nah, kalau Bapa adalah kepalanya Kristus, artinya Kristus adalah kepalanya Bapa. Kristus adalah tubuhnya Bapa. Sorry. Jadi sebagaimana Bapa adalah kepala tubuhnya Kristus, Kristus adalah kepala tubuhnya yaitu gereja. Dan di dalam gereja, pria adalah kepala tubuhnya yaitu wanita. Itu udah punya urutan. Hai. Lanjut lagi. Jadi ini dia punya urutan, oke? God, Bapa, adalah kepalanya Kristus. Kristus anak Bapa adalah tubuhnya Bapa. Artinya Bapa di dalam Kristus. Karena Kristus itu bagian tubuhnya. Artinya Bapa di dalam Kristus. Lalu, Kristus anak Bapa adalah kepala daripada gereja. Gereja adalah tubuh daripada anak Bapa. Artinya Bapa di dalam Kristus dan di dalam gereja. Gereja daripada anak Bapa terdiri dari pria dan wanita. Wanita adalah pria adalah kepala wanita. Dan Bapa di dalam pria kepala gereja. Dan di dalam gereja tubuhnya Kristus. Dan di dalam Kristus tubuhnya Bapa. Wanita adalah tubuh daripada pria. Bapa di dalam wanita. Di dalam pria. Di dalam gereja. Dalam Kristus. Bapa di dalam segala-galanya. Bapa dalam Kristus. Bapa dalam gereja. Bapa dalam pria. Bapa dalam wanita. God all in all. Berikut. Bapa dalam Kristus yaitu tubuhnya Bapa. Bapa di dalam Kristus, sementara Kristus kepala gereja. Bapa di dalam gereja, sementara gereja tubuhnya Kristus. Bapa di dalam pria, di mana pria kepala gereja. Bapa di dalam wanita, di mana wanita adalah tubuhnya pria. Bapa di segala-galanya. Di saat semua sudah ditaklukkan, semuanya diberikan kepada Bapa, sehingga Bapa adalah segala-galanya dan di dalam segala-galanya. Kita akan lihat apa artinya di dalam nanti. Apa artinya di dalam, oke? Oke, kita lihat God in the Son. Tuhan Yesus bilang kepada dia, kepada Philip, bukankah sudah lama saya bersama dengan kamu dan kamu tidak mengenal aku, Philip? Dia yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Nah, artinya dia yang telah melihat tubuhnya Bapa, telah melihat Bapa karena Bapa berada dalam tubuhnya. Oke? Jadi untuk melihat Bapa dalam Kristus ialah untuk melihat Bapa punya sesuatu dalam Kristus yang mengungkapkan Bapa di dalam Kristus. Makanya dia bilang, lihat saya, lihat Bapa. Karena apanya Bapa dalam Kristus yang membuat lihat saya, lihat Bapa. Ayat 10 dikatakan, kamu tidak percaya bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan karena Bapa dalam akulah kenapa lihat Kristus, lihat Bapa dalam Kristus. Pertanyaannya, apanya Bapa yang berada dalam Kristus? Jawabannya adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah perkataan Bapa yang berdiam dalam aku, dia yang bekerja. Artinya, untuk Bapa bisa dilihat dalam Kristus itu karena Bapa punya firman berdiam dalam Kristus. Artinya, karena firman Bapa dalam Kristus, makanya lihat Kristus, lihat Bapa. Yohanes 6 ayat 3.
Kita lihat firman-Nya Bapa yang berdiam dalam Kristus. Roh yang memberikan kehidupan, daging tidak ada gunanya. Perkataan-perkataan Bapa dalam Kristus kan? Perkataan-perkataan yang aku ucapkan atau perkataan Bapa di dalam aku yang aku ucapkan itu adalah roh. Itu adalah kehidupan. Artinya roh dan kehidupan Bapa dalam Kristus yang membuat lihat Kristus, lihat Bapa. Dengan melihat Kristus, saya melihat Bapa karena roh kehidupan atau firman Bapa berdiam dalam Kristus. Mazmur 33:6. Melalui firman Jehovah langit diciptakan dan segala isinya melalui nafas mulutnya. Artinya kata lain daripada firman yang adalah roh dan kehidupan adalah nafas. Nafas. Artinya nafasnya Bapa, roh, kehidupan dan firman-Nya Bapa dalam Kristus yang membuat lihat Kristus, lihat Bapa. Kejadian 27. Dan Jehovah God membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas. Ini tadi kan nafas, kehidupan. Nah, nafas, kehidupan, roh, firman sama semua. Nafas kehidupan dan manusia menjadi. Sudah lihat pelajarannya kan, menjadi artinya tadinya nggak ada. Menjadi makhluk yang hidup. Artinya Adam dan Hawa hidup karena di dalam mereka ada yang miliknya Bapa yang keluarnya dari mulut Tuhan Yesus. Sehingga lihat Adam dan Hawa, lihat Kristus dan Bapa. Karena di dalam Adam dan Hawa berdiam rohnya Bapa, firmannya Bapa, kehidupannya Bapa, nafasnya Bapa yang berada juga di dalam Kristus. Artinya ada saatnya nanti dan waktunya sudah sangat dekat di mana melihat umat Tuhan, melihat Kristus, melihat karakter Bapa. Jadi satu yang dilihat. Yohanes 20 ayat 22. Waktu dia telah mengatakan hal ini, dia menghembuskan nafas kepada mereka, sama dengan Kejadian 27, dia menghembuskan nafas dan dibilang apa? Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Nah, kita tahu Roh Kudus adalah Spirit. Dan Roh Kudus ini Greek-nya 4151. Dan 4151 bilang adalah udara dan nafas dan kehidupan dan spirit dan mind. Makanya Bapa bisa tahu isi hati saya karena itu dia punya mind. Dia bisa baca isi hati saya karena rohnya, firmannya, kehidupannya, nafasnya. Okay. Semua itu adalah dia punya mind. The mind of God. Let this mind be in you. Artinya dia bisa tahu apa yang terjadi di luar surga, di pelosok semesta alam pun, karena itu dia punya mind. Rohnya adalah dia punya mind, dia punya spirit, dia punya life, dia punya breath, dia punya word. Berada di dalam manusia yang diciptakan dan berada dalam Kristus. Okay? Itu yang membuat lihat Kristus, lihat Bapa. Okay? Kejadian 1 ayat 1 katakan, pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Dan bumi ini tidak ada bentuknya, kosong dan kegelapan memenuhi bumi ini. Dan spirit, ini dia spirit kan? Spirit atau nafas Bapa, kehidupan Bapa, firman Bapa, mind Bapa, bergerak di permukaan air. Dan spirit ini 7307 Ibraninya. Dan itu namanya ruah. Kalau yang tadi namanya pneuma, kayak pneumonia. Pneumonia itu apa? Persoalan paru-paru kan? Persoalan pernafasan. Pneuma, pneumonia. Kalau ini ruah. Ruah atau ruah apa? Roh. Ruah. Roh. Sama kan? Nafas. Juga ada bahasanya nafas. Ruah. Pneuma, pneumonia. Betul? Itu dia. Jadi ruah adalah apa? Angin, nafas. Kalau orang tarik dan hembuskan nafas, kehidupan dan nafas dan main. Artinya kata ruah dengan kata pneuma, Greka dan Ibraninya sama. Sama-sama bicara tentang kehidupan, nafas,
firman, damai daripada Bapa yang berada dalam anak, yang juga berada dalam Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan. Mazmur 33 ayat 6 lagi. Dan melalui firman Jehovah God semua diciptakan dan semua isinya melalui nafas, dan nafas sama juga ruah. 7307. 7307 itu adalah dia punya nafas. Artinya kita mau ringkaskan sedikit bahwa Bapa adalah segala-galanya, dan di dalam segala-galanya karena Bapa itu segala-galanya. Semua itu milik Bapa. Semua itu menjadi ada karena Bapa. Artinya yang membuat Bapa segala-galanya ialah semua itu adalah dia punya kehidupan. Itulah Bapa punya kehidupan sehingga dia segala-galanya. Dan segala-galanya berada di segala-galanya. Yang nafas dia berada dalam anaknya, dan nafas dia berada dalam makhluk yang diciptakan, sehingga Bapa segala-galanya. Artinya maut itu ialah waktu Hawa menerima nafas firman setan, sehingga dia menolak roh firman nafas kehidupan mainnya God. Dan untuk semuanya bisa dikembalikan, umat Tuhan tidak akan mengizinkan roh setan, firman setan, nafas setan, the mind of setan berdiam dalam Ka'bahnya. Dan akan diuji ancaman mati sekalipun. Dan tidak akan ada yang menyangkal. Disitulah tidak akan ada kematian lagi dalam umat Tuhan. Baru semuanya dikembalikan. Semua yang sudah dimenangkan Kristus dikembalikan ke Bapa, sehingga Bapa yang adalah segala-galanya berada di dalam segala-galanya. Nah, mari kita lihat tentang penciptaan. Bapa bilang, mari kami. Kami artinya kita tahu lebih dari satu ya. Mari kami membuat atau menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image, dengan kami punya rupa. Artinya ada lebih dari satu yang menciptakan. Ayat 27. Bapa menciptakan manusia sesuai dengan image-nya, dan yang diciptakanlah pria dan wanita. Artinya pria dan wanita sama image-nya dengan Bapa dengan oknum lainnya. Kan? Itu dia. Dan kita lihat di Early Writings 145 paragraf pertama dikatakan waktu Bapa bilang kepada anaknya, mari kami, aku dan engkau, artinya cuma dua oknum di sini, Bapa dan anaknya, membuat manusia sesuai dengan kamu punya image. Lalu setan cemburu terhadap Kristus. Okay? Setan cemburu terhadap Kristus. Artinya ada berapa di sini? Ada Bapa dan roh Bapa berdiam dalam anak, dan roh itu adalah firman yang digunakan untuk menciptakan, digunakan anak yang asalnya dari Bapa untuk menciptakan Adam dan Hawa, dan di dalam Adam dan Hawa berdiam roh Bapa yang adalah rohnya Kristus, sehingga Bapa di dalam anak melalui rohnya, dan Bapa di dalam Adam dan Hawa melalui rohnya. God all in all. Efesus 3:9 dikatakan, Bapa yang menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat bahwa Bapa dan anaknya. Enggak dibilang di sini bahwa Bapa bilang kepada anaknya dan Roh Kudusnya, mari kita ciptakan manusia sesuai dengan image kita. Enggak dibilang itu. Yang dibilanglah Bapa bicara kepada anaknya, dan mereka menciptakan melalui atau menggunakan nafas roh. Roh itulah kuasa penciptaan. Itu bukan oknum yang menciptakan. Itulah kuasa Bapa yang berada dalam anak yang sanggup menciptakan sesuatu dari sesuatu yang enggak ada. Roh itu bukan oknum pencipta. Roh itu adalah kuasa kedua oknum pencipta. Jadi nggak bisa dibilang bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan. No, Bapa dan Anak Bapa menciptakan dengan kuasa roh mereka.
Ini ajaran Alkitab. Mari kita lihat di Kolose 1:15. Kristus adalah image daripada God. Ini dia, image ya. Di Kejadian 1:26 dia bilang, Bapa bilang kepada anaknya, mari kita ciptakan manusia sesuai dengan kami. Artinya kamu punya image sama dengan aku punya image, sehingga mereka image-nya sama dengan kita berdua. Dan di sini katakan siapa yang memiliki image-nya Bapa? Anak. Anak kan? Dan melalui anak, by him, by Jesus Christ, semua diciptakan. Semua diciptakan. Semua diciptakan melalui anak dan untuk anak. Semua diciptakan melalui anak dan untuk anak. Artinya, Roh Kudus ada bagiannya dalam penciptaan, itulah kuasanya yang mereka gunakan untuk menciptakan. Peranan Roh Kudus bukan sebagai pencipta selain Bapa dan Anak. Jadi yang menciptakan bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. No, yang menciptakanlah Bapa dan Anak menggunakan roh mereka. Rohnya Bapa yang berada dalam roh Anak itulah yang menciptakan. Bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menciptakan. Kolose 1:17. Tuhan Yesus sebelum segala-galanya dan melalui dia semua menjadi ada. Kita bisa lihat bahwa Alkitab dan Roh Nubuat sangat mengkonfirmasi bahwa hanya Bapa dan Anak. Waktu itu Bapa bilang, mari kami, dia bicara kepada anak. Dia enggak bicara kepada Anak dan Roh Kudus. Enggak. Roh Kudus itu bukan oknum yang saya bisa ngomong dan berkomunikasi seperti anaknya. Walaupun itu ada mind of God. Itu mind of God, tapi bukan dalam bentuk oknum. Kita nggak bisa jelaskan itu bagaimana mind itu. Tapi itulah the mind of God. Itu oknumnya cuma Bapa dan Anak. Dan mereka punya roh lah kuasa yang menjadikan sesuatu yang dari nggak ada menjadi ada. Kita lihat di sini 1 Korintus 8:6 dibilang ada one God. Cuma satu God. Bapa. Okay. Dan sumber dari segala-galanya Bapa. Ada satu Lord Jesus Christ. Dan melalui dia semua menjadi ada. Di ayat ini nggak dibilang ada satu God the Father, ada satu God Anak, dan satu God Roh Kudus. Nggak ada. Nggak ada ayat di sini bilang. Nggak ada di Alkitab dan di Roh Nubuat sekalipun bilang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tidak ada. Adanya satu God, itu Father. Dan Tuhan Yesus bukan God, walaupun kita tahu dia memiliki nature-nya God, tapi dia bukan God sebagai oknum God. Dan kalau dia Bapa, artinya Bapa duluan ada daripada Anak. Bapa duluan ada. Makanya kita akan lihat bahwa kuasa itu, roh firman, nafas kehidupan main itu diberikan kepada anaknya. Kalau anaknya selalu sudah ada, kenapa mau diberikan lagi oleh oknum yang selalu ada? Selalu ada, nggak perlu terima sesuatu yang nggak ada. Tapi kalau kepada Kristus diberikan menjadi ada, artinya itu buktinya bahwa Kristus bukan God the Father, karena God the Father itu selalu ada, dan Kristus menjadi ada melalui exosomai. Keluar dari Bapa. Sebagaimana Hawa keluar atau diambil dari Adam. Dan kita lihat itu di John 17 kan bicara tentang exosomai. Jadi kita bisa lihat bahwa Bapa dan Anak memiliki roh yang sama, tapi roh itu Bapa berikan. Artinya kalau berikan, sebelum diberikan Anak nggak memilikinya. Artinya waktu diberikan, sebelum diberikan Anak nggak sama dengan Bapa karena dia anaknya. Anak dengan Bapa nggak sama. Anak punya nature sama dengan Bapa, tapi Anak bukan Bapa. Artinya anak adalah Bapa nature-nya, tapi Anak bukan Bapa oknumnya. Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Tuhan Yesus bukan God Bapanya. Okay? Jadi kita lihat di sini bahwa Adam dan Hawa diciptakan di dalam image-nya Kristus, sementara Kristus anak Bapa adalah image daripada God Bapanya. Artinya Bapa bisa dilihat di anak, Bapa bisa dilihat di Adam dan Hawa. God all in all. God all in all. God punya image di anak, God punya image
di Adam dan Hawa. Sehingga lihat manusia, lihat God. Tapi bukan lihat oknumnya, lihat karakternya. Lihat Tuhan Yesus, lihat God. Bukan lihat oknum Bapaknya, lihat karakter Bapaknya dan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya. Karena yang membuat itu menjadi demikian lah rohnya. Rohnya lah yang membuat satu semua itu. Oke, sekarang kita lihat sons and daughters of God. Jadi anak-anak laki-laki dan anak-anak wanitanya Bapa. Oke, jadi anak tunggal, anak pria tunggal, anak-anak pria tunggal, dan anak-anak wanita. Anak-anak pria jamak dan anak-anak wanita jamak. Yohanes 5:6. Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri dan nggak ada kehidupan itu karena Bapa nggak ada awalnya. Demikian juga Bapa telah memberikan kepada anak agar anak memiliki kehidupan di dalam dirinya juga. Kan? Itu sebabnya Bapa itu kehidupan yang namanya nafas, firman, dia punya mind, dia punya power untuk menciptakan. Itu semua ada dalam anak karena dia anaknya Bapa dan Bapa berikan kepada dia. Bapa berikan. Dan kalau diberikan artinya tanpa diberikan nggak ada. Sementara Bapa nggak terima dari siapa-siapa, anak terima dari Bapa. Itu menunjukkan bahwa Bapa beda dengan anak. Dan anak bukan God. Karena kalau God nggak perlu diberikan, selalu sudah ada. Nggak ada reasoning atau penjelasan yang bisa menjelaskan kenapa dan bagaimana penciptaan bumi ini. Hanya bisa dimengerti melalui iman dalam kuasa penciptaannya. Melalui iman kita bisa percaya bahwa kuasa penciptaan Bapa melalui Kristus. Okay. Jadi Kristus bisa menciptakan karena Kristus menerima kuasa penciptaannya yang diberikan oleh Bapaknya. Itu sebabnya, dan Kristus adalah image-nya Bapa karena rohnya Bapa dalam dia. Kehidupan, firman, nafas, dan mind. Jadi Kristus image karena rohnya. Kristus sanggup menciptakan karena rohnya. Kristus satu dengan Bapa karena rohnya. Makanya murid-murid bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, menggunakan kuasa yang sama yang berada di dalam mereka. Karena mereka terima dari Kristus. Tentu saja semua itu untuk kemuliaan Bapa. Kan? Melalui iman kita bisa mengerti bahwa bumi ini dibentuk oleh firman Bapa yang berada di dalam Kristus. Makanya Kristus bisa menciptakan, Kristus sama dengan Bapa. Hal-hal yang bisa kelihatan, sekarang bisa dilihat hasilnya dengan mata. Anak-anak memperoleh kehidupan dan keberadaannya dari orang tuanya. Jadi kehidupan itu diberikan melalui orang tua. Orang tua memberikan kehidupan sama dengan anak. Bapa terimanya dari bapaknya. Namun, melalui kuasa penciptaan Bapalah anak-anakmu memiliki kehidupan. Artinya, kenapa kalau seorang ibu melahirkan, anaknya hidup? Itu kuasanya yang Bapa berikan. Dan itu diberikan kepada Adam dan diteruskan sampai akhir zaman. Itu Bapa punya. Jadi walaupun Bapa dan ibu memberikan itu kepada anak, tapi sebenarnya ibu dan Bapa hanya meneruskan apa yang ibu dan Bapa mereka berikan atau teruskan, dan selanjutnya lalu Kristus. Tapi Kristus dapatnya dari Bapa. Artinya Bapa punya kehidupan dalam anak, lalu anak nafaskan kepada Adam dan Hawa, dan diteruskanlah sampai tahun 2022 September. Artinya, melalui rohnya Bapa, all and all in all. Bapa adalah segala-galanya, dan Bapa di dalam segala-galanya. Tetapi kita tahu bahwa ada manusia yang berontak terhadap Bapa, kan? Menolak firman-Nya, menolak semua itu. Itulah yang harus ditaklukkan. Dan kalau mereka tolak,
Mereka nggak diselamatkan, dibinasakan. Dan semesta alam hanyalah dipenuhi oleh image-nya Bapa. Image-nya anak. Karena rohnya Bapa dalam anak, roh dalam gereja, bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Bapa. Roma 1:20. Hal-hal yang tidak kelihatan daripada God sejak penciptaan, yaitu dia punya kuasa, roh, firman, nafas, mind, dan Godhead. Kita tahu Godhead adalah divinity atau nature, kan, keilahiannya. Artinya hanya kuasa ilahi, hanya yang memiliki kuasa ilahi, atau hanya yang ilahilah yang bisa memiliki kuasa penciptaan ini. Dan kita tahu Bapa dan anak divine. Bapa dan anak memiliki atau adalah divinity, Godhead. Dan oleh sebab itu, karena hanya mereka berdua yang Godhead dengan divinity atau divine, hanya mereka yang memiliki kuasa penciptaan. Dan anak pun menerima kuasa itu dari Bapa karena dia anaknya. Sebagaimana kalau seorang ibu melahirkan, otomatis dia anaknya dan otomatis dia memiliki karakteristik orang tuanya, otomatis. Dia memiliki otomatis nature-nya. Itu nggak usah dipikirkan, otomatis itu. Jadi waktu Bapa eksosomai anak, otomatis anak memilikinya. Nggak usah diminta. Dengan demikian dia berikan semua itu otomatis karena dia adalah anaknya. Lalu dikatakan, di dalam Kristus berdiam semua fullness daripada Godhead. Jadi sesempurna keilahian Bapa berdiam dalam anak. Dan kalau keilahian artinya memiliki eternal power-nya Bapa juga. Di dalam tubuhnya Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus adalah tubuhnya Kristus Bapa, kan? Karena dia adalah Bapa adalah kepala, artinya Tuhan Yesus adalah tubuh. Di dalam tubuhnya, di dalam tubuhnya Kristus, berdiam semua kepenuhan Bapa. Sama dengan di dalam Adam dan Hawa, dipenuhi semua kepenuhan Bapa melalui anak. Efesus 1 ayat 22. Dia telah meletakkan semuanya di bawah kakinya dan telah memberikan kepada Kristus menjadi kepala daripada gereja. Okay? Artinya, untuk Bapa bisa berada dalam makhluk yang diciptakannya, Bapa memberikan rohnya bagi anaknya, lalu anak memberikannya kepada makhluk ciptaannya, dan otomatis Bapa berada dalam makhluk ciptaannya. Karena Kristus menjadi kepala daripada gereja, sementara Bapa adalah kepalanya Kristus. Artinya, Bapa adalah kepala di atas segala kepala. Kristus kepala gereja, tapi Bapa kepalanya Kristus. Sebagaimana pria kepala wanita, tapi Kristus kepala pria. Dan Kristus kepala gereja, namun Kristus kepalanya Bapa. Bapa adalah kepala Kristus, kepala gereja, kepala pria, kepala wanita. Kristus Bapa. Bapa adalah kepala segala-galanya, Allah segala-galanya, di dalam segala-galanya, karena rohnya. Rohnya itu yang membuat demikian. Sehingga semua menjadi satu. Gereja adalah tubuhnya. Dan gereja yang adalah tubuhnya Kristus, semua kepenuhan Bapa dalam Kristus, karena inilah tubuhnya Kristus, dan Kristus adalah tubuhnya Bapa, berada di dalam anak. Anak dipenuhi, gereja dipenuhi dengan kepenuhan Bapa yang penuh di dalam anak. Lalu dikatakan di Efesus 3:9, agar kamu bisa dipenuhi dengan semua kepenuhan Bapa. Artinya kepenuhan bicara tentang apa? Roh, firman, mind. Let this mind be in you. Filipi 2 ayat 5, kan? Biarlah roh Bapa, hikmat Bapa, kuasa Bapa, semuanya Bapa berada dalam kamu, tapi kamu harus terima anak punya firman. Kamu nggak bisa tolak anak lalu mengharapkan ini terjadi kepadamu. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua bersatu dalam iman, memiliki pengetahuan tentang anak Bapa, menjadi orang yang sempurna,
sampai measure dan stature dan kepenuhannya Kristus. Kepenuhannya Kristus. Inilah yang ditunggu-tunggu untuk setan ditumbangkan. Selama gereja Kristus, sekarang gereja Kristus sedang mau diberikan rohnya. Dan kalau gereja Kristus menerima rohnya, Bapa di dalam segala-galanya, dipenuhi dengan kuasa Bapa seperti di hari Pentekost, kan? Tapi kalau gerejanya enggak menerimanya atau menyangkalnya, kita akan lihat nanti apa yang terjadi, kan? Oke, kita lihat tahap-tahap untuk menerima kepenuhannya. John 20 ayat 22. Waktu dia telah mengatakan ini, dia menghembuskan kepada murid-muridnya dan bilang, terimalah Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus, G4151, pneuma, breath, air, life, mind. Okay? Terimalah roh. Dia nggak bilang, terimalah oknum ketiga. Enggak. Karena Tuhan Yesus, dia nafas. Waktu dia nafas itu nafasnya, itu kehidupan, itu Bapa punya yang diberikan kepada dia. Di Yohanes 5 ayat 6, itulah life-nya. Itu yang Bapa berikan. Jadi Bapa yang segala-galanya, yang nggak ada awalnya, memiliki roh. Nafas, kehidupan, power, mind. Itu diberikan kepada anak. Lalu waktu anak nafas, itulah yang keluar, yang miliknya Bapa, tapi sekarang berada dalam anak. Itu bukan oknum ketiga. Itu bukan oknum ketiga. Kita akan lihat nanti mematikan sekali kalau kita ajarkan itu oknum ketiga, ya. Kisah 21, di hari Pentekost sudah tiba, mereka semua dipenuhi di rumah itu di mana mereka berduduk, dan mereka semua dipenuhi, ini dia, fullness, dipenuhi dengan Holy Spirit. Ini G4151, sama dengan waktu Tuhan Yesus nafas, dia berikan 4151, dan waktu di hari Pentekost, dia berikan 4151. Yang diberikan sama. Tapi dia punya ukuran berbeda. 2022 terjadi sebelum kisah 2 ayat 4. Di Spirit of Prophecy volume 3 dikatakan, waktu Kristus menghembuskan nafas kepada murid-muridnya, Roh Kudus 4151, dia memberikan tetesan-tetesan, 4151 tetesan, sebelum plentiful, tanpa batas hujan di hari Pentekost. Artinya, tahap untuk menerima penuh ialah harus terima tetesan. Ini dia ada katakan di sini. Kita menerimanya sampai kita sanggup untuk menerima semuanya. Dan waktu kita menerima semuanya seperti di hari Pentekost, kita 100% memantulkan image-nya Bapa dan Kristus. 100%. 100%. Sehingga Bapa di dalam segala-galanya. Bapa yang segala-galanya berdiam di segala-galanya. Sehingga mereka nggak bisa menyangkal bahwa ini seakan-akan Kristus yang sedang mengabarkan Injil. Karena rohnya Kristus dengan sempurna, dengan penuh, tanpa berkekurangan pun memenuhi murid-muridnya. Yang mereka terima di 50 hari dari hari kebangkitan Kristus. Dan mereka sedang keep the Feast of First Fruit setelah kayu salib. Mereka sedang assemble di ruangan itu untuk keep the feast. Disitulah mereka dicurahkan Roh Kudus. Okay. Jadi tahapnya ialah Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan, ditambah-tambah sampai penuh. Okay. Jadi kita lihat di sini. Dia punya ringkasan sementara. Okay. God the Father, Bapa, kepala adalah sumber kehidupan. Bapa, dalam Bapa adalah roh atau kehidupan kekal. Kehidupan kuasa kekal. Eternal power, kan? Jadi Bapa adalah sumber kehidupan, sumber roh, sumber kuasa penciptaan. Kehidupan ini diberikan kepada anaknya sehingga kehidupan ini, kuasa ini, roh ini berada dalam anak, yaitu tubuhnya. Roh yang adalah power berada di dalam anaknya. Kristus sekarang menjadi sumber kehidupan bagi the sons and daughters of God atau manusia. Tuhan Yesus jadi sumber karena dia memiliki sesuatu yang diberikan dari Bapa, lalu dia sekaranglah yang berhadapan dengan manusia. Dia menjadi sumber manusia
walaupun dia terimanya dari sumber, yaitu Bapaknya. Artinya, sebagaimana Bapa adalah kepala, Kristus adalah anak. Sekarang Kristus menjadi kepala, murid-muridnya menjadi tubuhnya. Right? Kehidupan ini berada dalam anak-anaknya atau gereja. Roh atau eternal power-nya Kristus di dalam anak-anaknya atau gerejanya. Oleh sebab itu, Bapa adalah segala-galanya, atau Bapa berada dalam anak, Bapa berada dalam murid-muridnya. God is all and all. Kepenuhan daripada roh Bapa berada dalam anaknya dengan penuh. Kepenuhan daripada rohnya Bapa dalam anak yang diberikan kepada gerejanya sesuai dengan kemampuan gereja untuk menerima, itu adalah tetesan-tetesan. Dan roh yang sama yang diberikan pada hari Pentekost dengan sepenuhnya karena murid-muridnya sudah mengosongkan dirinya, itu roh yang sama tapi ukurannya berbeda. God is all and all and all. Dan waktu itu terjadi ke seluruh dunia, semua yang terima, sudah berhasillah rencana keselamatan. Tujuannya ialah semua yang diciptakan yang terima rencana keselamatan, di dalam mereka semua berdiam kuasa roh Bapa yang dihembuskan oleh Kristus dalam bentuk firman roh. Itu namanya rencana keselamatan. Jadi untuk menjadi orang-orang yang selamat, nggak bisa saya menolak roh itu, firman itu, doktrin itu, kuasa itu, main itu. Nggak bisa saya tolak. Karena rencana keselamatan ialah sebagaimana Bapa memiliki semua itu, di dalam anaknya adalah segalanya itu, dan Adam dan Hawa memiliki semuanya itu melalui Kristus. Itu namanya nggak hilang. Di saat mereka percaya doktrin setan, mereka hilang. Artinya gereja Kristus, nggak ada yang hilang di gereja Kristus. Hilang itu kalau di luar gereja. Karena gereja Kristus namanya ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya, itu bukan gereja Kristus. Makanya gereja itu bukan bangunan. Karena apakah roh itu sangat penting untuk berdiam dalam bangunan? Bagaimana kalau orangnya sudah pulang semua? Apakah gereja itu tetap bangunan walaupun orangnya nggak ada? Yang membuat gereja itu adalah rohnya yang berdiam dalam orangnya. Bangunan adalah hanya tempat supaya jangan kehujanan dan kepanasan. Tapi bangunan itu nggak akan pernah menjadi gereja. Kepenuhan, oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat jealousy, kecemburuan. Kita lihat kecemburuannya. Yeskel 8:5 dikatakan, angkatlah matamu dan lihat ke sebelah utara. Lihat ke sebelah utara. Yeskel. Lalu di Yesaya 14:13 dia bilang, setan bilang, saya akan meninggikan diri saya akan meninggikan tahta saya juga akan duduk di tahta saya di gunung pertemuan di sebelah utara. Ini utaranya. Jadi ada yang cemburu terhadap arah utara. Artinya di utara ada tahta Bapa. Dan kalau kita baca di Wahyu 22:1, ada tahta di mana ada Bapa dan anak atau domba. Artinya ada dua yang duduk di situ. Bapa dan anak. Lalu setan bilang, saya cemburu. Saya juga mau duduk di situ. Artinya setan sedang menginginkan untuk menjadi oknum ketiga yang duduk di situ. Karena dia bilang, saya mau duduk juga di samping Bapa dan di samping domba. Atau anak Bapa. Karena tahta itu adalah Bapa dan anak. Dan kalau dia bilang, saya mau duduk di situ juga, artinya dia, setan, yang waktu itu Lucifer, dia oknum. Roh Kudus bukan oknum. Setan, Lucifer itu oknum. Artinya kalau ada 3 oknum, salah satunya mau duduk di situ, tapi nggak boleh. Jadi ajaran 3 oknum itu, kalau ada, itu karena diada-adakan, dan yang ada padahal nggak ada adalah setan. Karena dia mau menjadi oknum ketiga, duduk di samping Bapa dan anaknya. Dikatakan di sini, Bapa adalah God adalah Bapanya Kristus. Kristus adalah anaknya God. Kepada Kristus telah diberikan, artinya nggak ada sebelumnya, posisi yang tinggi.
Dia dibuat menjadi sama. Kalau dia dibuat menjadi sama, artinya anak nggak sama dengan Bapa. Dan walaupun anak nggak sama dengan Bapa, tapi anak diangkat menjadi sama dengan Bapa, tapi itu bukan berarti sekarang anak adalah Bapa. Jadi kalau anak diangkat, kalau Bapak presiden satu perusahaan, dan anaknya enggak, lalu anaknya diangkat menjadi presiden bersama bapaknya, anak punya posisi sama dengan Bapak, tapi anak tetap anak, Bapak tetap Bapak, walaupun sekarang sama-sama presiden. Jadi Bapak nggak pernah anak nggak pernah Bapak, tapi sekarang posisi otoritasnya sama. Dan semua council, persekutuan, terbuka bagi anaknya. Kita lihat di sini. Jadi councilnya hanya di antara mereka berapa? Zakaria 6:13 bilang, Council of Peace hanya antara mereka berdua. Kita bisa lihat, nggak ada Roh Kudus sebagai oknum. Roh Kudus ada. Itu kuasanya Bapa yang berada dalam anak yang dihembuskan kepada semua makhluk hidup. Tapi Roh Kudus itu bukan oknum. Setan, Lucifer, itu oknum yang mau menyamakan dirinya seperti anak dan Bapa. Sebelum jatuhnya setan, Bapa mengkonsultasi itu council kepada anaknya mengenai pembentukan manusia. Jadi sebelum setan jatuh dibuang dari surga, Bapa bilang kepada anak, sama dengan di Kejadian 1:26 kan, mari kita ciptakan. Di sini dikatakan, Bapa konsultasi, let us make man in our image, in our likeness. Pembentukan manusia. Mereka purpose, rencanakan untuk menciptakan bumi ini dan menciptakan binatang-binatang, semua makhluk hidup di atas bumi ini, dan menciptakan membentuk manusia sesuai dengan image God. Dan dia bilangnya kepada anaknya tok. Dia nggak bilang kepada anak dan Roh Kudus. Roh itulah kuasanya, nafasnya, bukan oknum ketiga. Dan manusia ini akan menguasai semua makhluk hidup di bumi ini yang Bapa melalui anak ciptakan. Waktu setan menyelidiki rencana Bapa, dia cemburu kepada Kristus, dan dia cemburu karena Bapa tidak konsultasi dia mengenai penciptaan manusia. Oke, artinya ada oknum ketiga yang cemburu di sini. Ada, setan namanya. Dan dia cemburunya sebelah utara kan tadi. Dia mau duduk di situ juga. Artinya hanya yang bisa menciptakan, yang memiliki nature divinity itu yang bisa duduk di tahta itu. Cuma itu. Dan setan tidak memiliki nature itu. Dan karena tidak memiliki nature, dia nggak bisa menciptakan. Tapi sekarang dia mau menciptakan. Sebagai oknum ketiga, dia mau menciptakan. Itu mustahil karena dia nggak ada otoritas dan prerogatif untuk bisa bikin itu. Itu hanya dimiliki Bapa dan Anak. Dan dia cemburu karena dia tidak dikonsultasi dalam ciptaan manusia. Setan adalah yang tertinggi dari malaikat-malaikat. Oke. Jadi kalau tertinggi dari malaikat, kita tahu malaikat diciptakan, malaikat makhluk diciptakan di bawah Bapa dan Anak ya. Artinya Bapa, Anak, lalu malaikat. Coba lihat ya. Bapa, Anak, malaikat. Dan yang paling tinggi dari malaikat adalah Lucifer. Artinya urutannya Bapa pencipta, Anak pencipta, Lucifer diciptakan. Itulah tiga pertamanya. Bedanya dua ketiga sangat beda karena dua ketiga itu dari pencipta dengan makhluk diciptakan. Dari nature of God dengan nature of malaikat. Beda. Tapi kalau mau lihat urutannya, Bapa, Anak, Lucifer. Kalau itu tiga pertama, apa yang terjadi dengan oknum Roh Kudus dan? Bukankah Roh Kudus selama ini ditiadakan, seakan-akan nggak disebut? Kalau ada yang perlu cemburu, Roh Kudus kenapa saya nggak dihitung? Karena memang nggak ada dalam bentuk oknum. Bapa, Anak, Lucifer. Lucifer ketiga. Jadi dia mau membuat orang pikir bahwa ada oknum ketiga. Dan kalau mereka pikir ada oknum ketiga, mereka percaya dia punya roh.
Kita akan lihat bahaya nanti. Oke. Kristus di atas segala-galanya. Kristus di atas malaikat. Artinya Lucifer, kepala malaikat. Kristus, kepala semua malaikat termasuk Lucifer. Dialah komander semua surga. Dan di atas Kristus adalah Bapa. Itu urutannya. Bapa, Anak, Lucifer. Kalau mau tiga, itu tiganya. Jadi kalau saya mau ada yang ketiga, kalian sudah tahu siapa yang ketiga. Dan kecemburuan ini bertambah-tambah dalam setan. Sampai akhirnya dia berontak. Kan kita sudah tahu ceritanya. Setan tidak puas dengan posisinya. Walaupun dia sudah diangkat tinggi, dia mau tambah tinggi lagi untuk menjadi sama dengan Bapa. Tunggu, dia mau menjadi sama dengan Bapa. Mari kita lihat tadi. Yang sama dengan Bapa siapa? Mari kita lihat ya. Gimana kutipannya tadi? Dia mau sama dengan Bapa. Ini dia. Bapa adalah God adalah Bapanya Kristus. Kristus adalah anaknya God. Kepada Kristus telah diberikan posisi yang tinggi. Dan posisi tingginya sama dengan Bapa. Artinya Bapa dan anak sama posisi. Lalu setan bilang, saya juga mau diangkat dan menjadi sama dengan Bapa, artinya sama dengan Kristus. Bisa menciptakan. Nature-nya sama. Kuasanya sama. Mustahil. Dialah oknum ketiganya. Dialah oknum ketiganya. Oke, mari kita lihat sini. Tetapi bagi kami hanya ada satu God, yaitu Bapa. Dan satu anaknya Bapa, Yesus Kristus. Cuma satu God. Bukan God. Ada satu God, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Enggak. Ini bilang God, itu Father. Tuhan Yesusnya enggak dibilang God. Roh Kudusnya enggak dibilang sama sekali. Artinya God cuma satu, itu Bapa. Anak bukan God, walaupun dia nature-nya God, dia anaknya God. Rasul Paulus enggak bilang, ada satu God, lalu ada tiga oknum. Ada tiga dalam satu. Enggak. Di sinilah cuma dua, enggak ada tiga. Betul? Jadi kalau Alkitab bicara tentang Roh Kudus dan semua itu bicara tentang kuasanya. Bukan bicara tentang oknum yang enggak ada. Yang setan mau bilang bahwa dialah oknum itu, tapi dia pakai nama Roh Kudus. 1 Korintus 8 ayat 7. Tapi enggak semua orang tahu ini. Enggak semua orang memiliki pengetahuan bahwa cuma ada satu God, yaitu Bapa. That's it, titik. Yang satunya Yesus Kristus. Roh Kudus bukan God. Itu adalah rohnya, kuasanya God. Roh Kudus adalah kuasanya God. Roh Kudus adalah kuasanya Kristus. Tapi Roh Kudus bukan God. Itu sama dengan saya punya mobil. Mobil itu bukan saya, itu saya punya mobil. Roh Kudus adalah Bapa punya roh. Roh itu bukan Bapa. Mobil itu bukan saya. Bapa itu Bapa yang mana roh itu dia punya. Dia punya. Miliknya dia. Dia punya nafas itu. Nafas itu bukan oknum. Itu dia punya nafas. Itu dia punya kehidupan. Itu bukan oknum. Tapi enggak semua orang tahu ini. Ayat 7. Okay. Mari kita lihat di sini. Okay. Mari kita lihat di sini. Ini di punya website kita tahu, kita sering lihat. Dikatakan ada satu God, lihat ya. Oke, ada satu God, betul. There is one God. Sejauh ini sama, the Father, oke. Tapi di 1 Korintus 8 ayat 6, God the Father, finish, nggak ada lagi. Tapi di fundamental belief ini atau mereka percaya adalah apa? There is one God, Father, Son, Holy Spirit, persekutuan dari tiga oknum yang nggak pernah ada awalnya. Kalau anak nggak pernah ada awalnya, kenapa mau kasih rohnya kepada anaknya? Jadi di sini anak dan roh dan Bapa selalu ada. Jadi Bapa berikan, waktu diberikan rohnya, dia berikan oknum lain kepada anaknya. Yang selalu ada. Jadi seakan-akan Bapa ambil oknum ketiga, lalu diberikan kepada oknum kedua. Yang selalu ada. Inilah doktrinnya.
What's your view on the Trinity? What would you like to say to everyone about the Trinity? Well, I'm happy to share my personal convictions on that, and I tell people publicly, and what also Ellen White very strongly affirms through her prophetic writings, that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit have been together from eternity and will be together through eternity. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. They are the Godhead, 3 in 1. The mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God in Himself. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, the light that enlightens them. It is the most fundamental and essential teaching in the hierarchy of the truths of faith. Sementara Kristus mengajarkan melalui Rasul Paulus cuma satu God, the Father. Sementara doktrin Babylon yang asalnya dari Roma ya, bilang one God itu Father, Son, Holy Spirit. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa yang membuat gereja Kristus satu dengan Kristus dan Bapa adalah rohnya. Adalah rohnya. Tapi kalau rohnya bukan yang sebenarnya, itu bagaimana mau menjadi satu? Bagaimana mau menjadi satu kalau unsur yang membuat satunya bukan lagi unsur itu? Oke, mari lihat ya. One God in the persons Trinity ya, mystery. Mari lihat ya, Matius 28 ayat 20. Mengajarkan segala hal, lalu dikatakan, aku akan bersamamu selalu. Jadi Kristus walaupun sudah ke surga, dia akan tetap bersama-sama dengan muridnya. Di Matius 18 ayat 20 dikatakan, di situ di mana 2 atau 3 berkumpul di dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. Kan? Artinya walaupun Tuhan Yesus sudah ke surga, Tuhan Yesus masih hadir di antara murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, dia akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu penghibur yang lain agar dia bisa berdiam bersama kamu selama-lamanya. Ini kata always, selalu, sama dengan forever. Waktu dia bilang, saya akan bersama, with you, bersamamu. Bersamamu ini sama dengan abide with you. Artinya, Kristus lalu bersama muridnya melalui comforternya, melalui rohnya, kan? Yaitu spirit, kan? Spirit kebenaran. Makanya dia bilang 14:17, 14:18, saya nggak akan tinggal kamu, saya akan datang. Tapi saya itu saya punya roh. Saya itu Bapa punya roh yang berdiam dalam sayalah yang akan berdiam dalam kamu. Sehingga kamu nggak pernah tanpa aku. Aku akan selalu bersamamu. Walaupun tubuhku di surga, tapi rohku itu selalu bersamamu. Itu yang membuat Kristus selalu berdiam bersama murid-muridnya. Kita di sini di manuskrip Rilis 14 dikatakan, dengan dibebani dengan kemanusiaan, Tuhan Yesus nggak bisa berada di mana saja pada waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu dia harus tinggalkan murid-muridnya dan pergi ke Bapaknya dan mengirim Roh Kudus untuk menjadi penerusnya di bumi. Roh Kudus itu adalah dirinya sendiri, tanpa
dan bebas daripada kemanusiaannya. Coba lihat ya, Roh Kudus adalah dirinya sendiri. Dia nggak bilang Roh Kudus adalah oknum yang lain kan? Ini dia bilang Roh Kudus adalah oknum yang lain. Kalau Roh Kudus adalah oknum yang lain, artinya saya nggak bersamamu, dia akan bersamamu. Saya nggak akan datang, dia akan datang. Dia nggak akan bilang, I will be with you always. Dia akan with you always. Dia, walaupun dia bilang, tapi rohnya. Di Roh Kudus adalah dirinya sendiri, bedanya dirinya ini tanpa kemanusiaannya. Itu rohnya, kuasanya, nafasnya, mind-nya God. Itu yang berada, bukan oknum ketiga. Dia nggak kirim oknum ketiga, dia kirim dirinya dalam bentuk rohnya Bapa, yaitu rohnya. Kita sudah tahu, nggak ada oknum ketiga. Oknum ketiga adalah setan, Lucifer. Lalu dikatakan, dia, Kristus, akan mewakili dirinya hadir di semua tempat melalui dia punya roh. Dan dia maha hadir. Jadi Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Okay. Roh Kudus adalah rohnya Kristus, bukan oknum yang lain. Bukan oknum yang lain. Jadi Roh Kudus itu adalah Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Dan pada hari Pentakost, dia bilang kan, saya akan tinggalkan kamu, saya akan kirim dia, dan dikirimnya di hari Pentakost. Dan di hari Pentakost, mereka semua dipenuhi dengan Kristus punya roh, sementara tubuhnya kemanusiaan Tuhan Yesus di surga. Ini, the Holy Ghost adalah rohnya Kristus. Inilah Kristus. Makanya dia bilang, saya akan bersamamu, saya akan tetap bersamamu, melalui saya punya roh, bukan oknum yang ketiga bersamamu. Saya akan selalu hadir melalui saya punya roh, dikatakan. Kisah 2:47 di ujung daripada kisah 2 dikatakan, dan Tuhan menambahkan ke gereja adalah tubuh Kristus, setiap hari semua yang diselamatkan. Artinya hanya yang selamat yang bergabung dengan gereja Kristus. Dan untuk selamat harus memiliki roh yang sama. Selamat itu bukan memiliki oknum ketiga, karena oknum ketiga nggak ada. Untuk selamat itu harus memiliki, menerima rohnya Bapa yang berdiam dalam Kristus, agar yang selamat dipenuhi dengan Bapa punya roh. Karena dibilang God all and in all, artinya roh Bapa dalam anak dan dalam yang selamat. Itu rencana keselamatan. Rencana keselamatan ialah bukan untuk ada roh oknum ketiga dalam orang yang selamat. Dan oknum ketiga nggak ada di Tuhan Yesus, oknum ketiga nggak ada di Bapa, oknum ketiga tidak ada. Jadi kalau itu Bapa punya roh dan itu oknum ketiga, artinya ada oknum ketiga di Bapa, ada oknum ketiga di anak, ada oknum ketiga di orang-orangnya. Nggak ada, kita sudah tahu. Oknum ketiga di surga punya urutan sebelum setan dibuang adalah Lucifer. Katakan di sini, Bapa ada gerejanya. Ya tahu gerejanya orangnya, bukan gedungnya. Bukan gedung-gedung. Roh Kudus itu enggak berdiam di gedung. Roh Kudus enggak datang. Kuasa Tuhan itu bukan menyelamatkan gedung yang sudah rusak. Roh Kudus itu kuasa Tuhan untuk memperbaiki tubuh yang diciptakan, bukan gedung yang sudah bocor tembok-temboknya. Bukan yang ditetapkan negara, itu bukan gereja. Bukan gedung, bukan denominasi, itu bukan gereja. Gereja adalah orang-orangnya yang hidup, karena rohnya hidup. Yang mengasihi Bapa, dan kasihnya itu diungkapkan dalam pemeliharaan semua hukum-hukumnya. Di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku melalui rohku berada di tengah mereka. Di mana Kristus berada di antara beberapa orang saja, disitulah gereja Kristus. Dia nggak dibilang, di mana gedung yang mewah ada, disitulah gereja Kristus. Enggak.
Dia bilang di mana Kristus ada di antara orang. Dia nggak bilang di mana Kristus ada di antara gedung. Gedung nggak pernah, enggak, dan nggak pernah akan menjadi gereja. Gedung bisa di mana gereja berkumpul. Tapi manusia nggak berkumpul di gereja. Gereja berkumpul di gedung. Inilah gereja Kristus. Karena yang membuat gereja Kristus itu gereja Kristus adalah kehadiran rohnya Kristus. Nah, sekarang saya tanya. Kalau gereja Kristus itu kalau gereja Kristus itu adalah gereja Kristus karena rohnya Kristus berada di dalamnya. Dan umat-umatnya mematuhi perintah Tuhan. Menuruti perintah, memiliki nafas kehidupan, dan nafasnya itu digunakan untuk mengerti dan tidak mau melanggar. Itu gereja Kristus. Nah, kalau gereja Kristus, definisi gereja Kristus adalah roh Kristus berdiam dalam mereka, mari kita lihat. Bagaimana dan dengan kalau Roh Kudus itu oknum ketiga. Kalau Roh Kudus itu oknum ketiga, artinya itu bukan rohnya Kristus karena itu oknum ketiga. Itu oknum ketiga. Nah, sekarang saya tanya. Kalau oknum ketiga yang berada dalam saya, apakah saya di gereja Kristus? Kalau definisi gereja Kristus adalah rohnya Bapa yang berada dalam anak, berada dalam gerejanya, orang-orangnya. Itu gereja Kristus. Tapi kalau bukan rohnya Bapa dan bukan rohnya anak, tapi oknum ketiga yang namanya roh, artinya kamu bukan gereja Kristus. Karena gereja Kristus itu kalau rohnya berdiam. Dan kalau roh itu bukan oknum, bukan rohnya Kristus atau Bapa, oknum yang lain, itu bukan gerejanya Kristus. Jadi pertanyaan saya, itu rohnya siapa dan yang kalau bukan rohnya Kristus? Cuma ada dua macam roh di semesta alam. Salah satunya dibuang dari surga dan berbicara kepada Hawa melalui ular. Kalau saya tolak roh Kristus itu sebagai rohnya Kristus, dan saya bilang itulah oknum ketiga, bukan rohnya Kristus, saya sedang sembah siapa? Siapa yang saya sedang sembah? Kan dikatakan, hanya dengan hadirnya roh Kristus, gereja itu gereja. Kalau bukan roh Kristus, bukan gereja Kristus. Apakah God the Holy Spirit itu bukan Kristus? Kan tadi katakan roh Kudus itu Kristus himself. The Holy Spirit is himself, dirinya sendiri tanpa kemanusiaannya. Nah, kita tahu bahwa kalau God the Holy Spirit itu bukan Christ himself. Kalau God the Holy Spirit hadir dengan dirinya di dalam gereja, gereja itu bukan tubuhnya Kristus. Karena gereja itu tubuhnya Kristus, kalau rohnya yang berdiam dalam Kristus ada dalam tubuhnya. Sementara oknum yang lain ini bukan tubuhnya Bapa. Kristus tubuhnya Bapa. Oknum yang lain bukan tubuhnya Bapa. Artinya kamu diisi dengan siapa punya tubuh. Betul? Dan kamu membuat dia menjadi kepala kamu, sementara Kristus kepala kamu. Dan kepala Kristus adalah Bapa. Artinya kalau saya bilang bahwa oknum Roh Kudus ini oknum, nomor satu, dia bukan tubuhnya Bapa. Dia bukan kepalanya gereja. Sapadan. Gereja hanyalah gereja atau tubuhnya Kristus kalau di dalam tubuhnya berdiam rohnya Kristus. Harus di dalam tubuh Kristus rohnya. Sementara oknum ketiga adalah oknum di luar tubuh Kristus. Ini bukan gerejanya Kristus. Kalau saya percaya oknum ketiga. Kalau saya bilang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, itu pengungkapan bahwa itu bukan tubuhnya Kristus.
itu bukan gerejanya Kristus. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidakkah kamu mengetahui bahwa tubuh kamu apa? Tubuh kamu adalah tubuhnya Kristus, betul? Kamu punya tubuh itu, tubuhnya Kristus. Adalah bagian daripada Kristus. Artinya kamu tubuhnya Kristus kalau rohnya Kristus berdiam dalam kamu. Kamu tubuhnya Kristus kalau roh yang berdiam dalam Kristus dalam kamu. Kamu bukan tubuhnya Kristus kalau roh yang tidak berdiam dalam Kristus berdiam dalam kamu. Dan kalau kamu tubuhnya Kristus, pengakuannya, tapi kenyataannya bukan roh Kristus berdiam dalam kamu, kamu adalah pelacur. Harlot. Kamu adalah pelacur. 1 Korintus 6 ayat 16. Apa? Kamu nggak tahu bahwa kamu yang bersatu dengan pelacur menjadi satu tubuh dengan pelacur? Saya satu dengan Kristus karena rohnya Kristus. Saya menjadi satu dengan pelacur kalau memiliki roh pelacuran. Fornication. Dia yang bergabung dengan Tuhan menjadi satu roh. Dia yang bergabung dengan bukan Kristus menjadi satu tubuh pelacur. Lalu dikatakan apa? Jauhkan diri dari percabulan. Artinya, jangan menerima roh yang bukan berada dalam Kristus. Kamu hanya tubuhnya Kristus dan tubuhnya Kristus di dalamnya rohnya. Jangan lupa, Tuhan punya tubuh itu lambang kamu. Dan di dalam tubuh Tuhan Yesus rohnya. Artinya kamu hanya tubuhnya kalau rohnya di dalam Kristus dalam kamu. Bukan oknum yang lain. 1 Korintus 6 ayat 19. Apa? Kamu nggak tahu bahwa tubuh kamu itu adalah tempat berdiamnya roh Kristus? Itu tempat berdiam roh Kristus. Kamu punya tubuh adalah tubuhnya Kristus. Di dalam tubuhnya Kristus adalah rohnya Kristus. Kalau kamu nggak ada roh Kristus, itu buktinya kamu bukan tubuhnya Kristus. Atau kamu bukan gerejanya Kristus. Mau sebesar apa dia punya logo, mau pengakuan apa, mau nyanyi lagu Sion apa, mau berdoa apa, kalau roh yang lain yang kamu bilang adalah Roh Kudus, tapi bukan rohnya Kristus, karena kamu bilang Kristus dengan roh yang lain, Roh Kudus beda. Dan kalau Kristus dengan Roh Kudus beda, artinya roh yang beda itu bukan rohnya Kristus. Sehingga kamu bukan gerejanya Kristus. Wahyu 17:1. Ada pelacur, ini harlot pelacur. Dan pelacur ini melacurkan dirinya dengan raja-raja bumi dan melakukan percabulan. Ini dia bilang, percabulan. Artinya kalau gereja menerima roh selain Kristus, dia bercabul. Kalau bukan rohnya Kristus, ini namanya percabulan. Saya menjadi satu dengan pelacur. Saya nggak menjadi satu dengan Kristus, saya menjadi satu dengan pelacur. Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 5 dikatakan apa? Dan pelacur itu di dahinya dibilang apa? Misteri. Babylon the Great, misteri. Artinya kalau saya bilang bahwa Roh Kudus itu oknum ketiga, dan dialah yang berdiam dalam saya, dia bukan rohnya Kristus. Dia oknum lain. Roh Kudus yang oknum ketiga tidak berdiam dalam Kristus. Itulah roh yang namanya misteri. Misteri daripada Trinitas. Untuk bilang ada 3 oknum, otomatis membuat kamu bukan gerejanya Kristus. Misteri Trinitas adalah misteri sentral dan fondasi dari segala doktrin Catechism of Catholic Church. 1 God tapi 3 oknum, salah satunya Roh Kudus. Sementara Petrus bilang di Matius 16:16, Petrus bilang, engkau adalah Kristus, anak Bapa yang hidup. Anak Bapa.
Artinya kalau Trinitas, Tuhan Yesus bukan anak. Cuma mengambil nama anak. Dan mengambil nama anak itu karena turun ke bumi. Dan berperan sebagai anak. Dan Bapa tinggal di surga berperan sebagai Bapa. Tapi kenyataan hidup bukan anak. Karena selalu ada. Karena anak itu harus keluar dari orang tuanya. Dan kalau sama-sama ada, artinya nggak ada yang keluar dari siapa-siapa. Sehingga nggak ada yang bisa bilang Bapa, nggak ada yang bisa dibilang anak, walaupun itu adalah nama peranan waktu menyelamatkan manusia. Itu namanya misteri. Kalau kalian bingung, itu namanya misteri. Dan jadi kalau saya bilang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, itu misteri Babylon. Itu sudah mengadopsi doktrin Babylon. Dan untuk mengadopsi doktrin Babylon, menjadi Babylon. Dan untuk percaya akan kuasa sipil untuk menangani persoalan gereja, itu namanya Babylon jatuh dalam seri Babylon jatuh. Matius 16 ayat 17 dikatakan, diberkatilah kamu Simon, Bapa yang ungkapkan bahwa aku anaknya. Lalu Tuhan Yesus bilang, dikatakan di sini, engkau Petrus, tapi di atas batu ini kita tahu Tuhan Yesus namanya batu, 1 Korintus 10 ayat 4. Dan batu itu yang dipukul Musa dan keluar air. Batu melambangkan fondasi. Artinya, fondasi daripada Trinitas, fondasi daripada Babylon adalah Trinitas. Sementara fondasi Kristus adalah Bapa dan Anak. Fondasi Babylon adalah 3 God. Fondasi Yerusalem adalah 1 God, 1 anaknya. Dan di atas pengertian batu fondasi di mana Kristus adalah anak Bapa lah gerejanya dibangun Kristus dan tidak akan jatuh. Artinya gereja yang akan jatuh adalah gereja yang mengadopsi 3 God. Dan nggak ada anaknya di situ. Anaknya cuma berperan namanya dalam rencana keselamatan. Tapi kenyataannya bukan anak. Kalau semua selalu ada. Tadi dikatakan eternal, selalu ada dan tetap selalu ada. Nggak pernah ada awalnya. Itu bukan doktrin Alkitab. Untuk bilang anak bukan. Sebenarnya bukan itu. Dan itu batu adalah fondasi. Sementara Trinitas, fondasi Babylon, Tuhan Yesus anak Bapa, fondasi Yerusalem. Dan gereja Kristus didirikan di atas pengertian bahwa Tuhan Yesus anak Bapa. Dan Bapanya satu-satu God-nya di semesta alam, tiada lain. Itu doktrin Yerusalem. Setan berusaha untuk mengadakan reformasi dalam Seventh-day Adventist. Kalau reformasi ini terjadi, semua prinsip kebenaran sebagai gereja sisa dibuang. Agama akan dirubah. Prinsip-prinsip fundamental principle atau creed atau fundamental belief yang dulu dibilang salah. Organisasi baru dibentuk. Buku-buku baru ditulis. Sistem intellectual philosophy diintroduce. Fondasi mereka bukan di atas batu. Nah, kalau bukan di atas batu artinya Seventh-day Adventist yang mengaku percaya Trinitas. Karena Trinitas itu bukan di atas batu. Tuhan Yesus anak Bapa itu batu. Seventh-day Adventist di atas pasir. Dan waktu badai datang, hanyut semuanya. Matius 7 ayat 24. Oleh sebab itu, dia yang membangun rumahnya di atas batu tidak akan jatuh karena dibangun di atas kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Dan semua yang diungkapkan anak Bapa itulah roh kebenaran, firman, kehidupan, hikmat Bapa yang mau berdiam dalam barang siapa menerima firman itu. Itulah batunya. Manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa melalui anak. Itu yang membuat Tuhan Yesus tidak jatuh di padang belantara waktu digoda setan. Karena semua yang keluar adalah firman Bapa. Dan umat Tuhan di akhir zaman juga, semua yang keluar firman Bapa melalui anak. Itu yang membuat umat Tuhan nggak akan jatuh. Tetapi yang bangunnya di atas pasir, atau yang bangun di atas kenyataan atau doktrin bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu God semuanya, dan itu adalah misteri kebingungan, itu akan jatuh. Dan yang akan jatuh apa? Organisasi Seventh-day Adventist
jatuh karena mereka sudah mengadopsi doktrin Babylon. Di sini katakan, dan hujan turun, banjir, dan jatuh. Great was the fall. Kita tahu, yang fall apa? Babylon is fallen, is fallen. Babylon jatuh. Babylon mystery. Karena doktrin tidak berdasarkan Tuhan Yesus anak Bapa, tidak berdasarkan roh dari Bapa dan anak, akan jatuh. John 17:21 dikatakan di sini, agar murid-murid mereka bisa menjadi satu, sebagaimana engkau Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Ingat ya, aku dalam engkau, engkau dalam aku. Itu yang membuat satu. Agar mereka juga bisa menjadi satu di dalam kita. Kita tahu, Bapa dan anak satu image-nya. Adam dan Hawa satu image-nya. Karena yang membuat satu itu adalah rohnya. Yohanes 17:22. Dan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, aku telah memberikan kepada mereka. Artinya, kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anak membuat anak satu dengan Bapa, dan kemuliaan yang anak terima dari Bapa diberikan kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya bisa menjadi satu, sebagaimana Bapa dan anak adalah satu. Nah, sekarang, apa kemuliaan yang Bapa berikan kepada anak? Yang membuat anak menjadi satu dengan Bapa, dan kemuliaan itu diberikan kepada murid-murid, sehingga murid-murid pun menjadi satu. Sebagaimana anak dan Bapa satu. Apa kemuliaannya? 2 Korintus 3:17 dikatakan, the Lord, Tuhan itu adalah roh itu. Dan di mana roh itu ada liberty, kebebasan, bukan perbudakan. Dan kita, di saat kita memandang kemuliaan itu, di saat kita memandang kemuliaan itu, kita dirubahkan dari image to glory, yang merubahkan apa? Roh itu. Artinya apa yang bekerja dalam saya, yang membuat saya menjadi seperti mereka? Bukankah yang dihembuskan ke dalam hidung Adam yang masih dalam bentuk tanah adalah nafas roh kehidupan? Bukankah itu yang membuat Adam dan Hawa image-nya mereka? Artinya, kita tahu bahwa Bapa di Yohanes 5:26 memberikan glory-nya, yaitu life-nya, kehidupannya, rohnya kepada anak. Lalu anak memberikannya kepada Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa memiliki image-nya anak yang mana adalah image-nya Bapa. Sehingga Bapa, anak, dan Adam dan Hawa one. Yang membuat one, roh. Rohnya mereka dalam Adam dan Hawa. Bukan oknum ketiga dalam mereka. Karena kalau oknum ketiga, Tuhan Yesus nggak perlu hembuskan, suruh oknum ketiga saja masuk. Kita baca sini. Kristus mau memberikan impresi pikiran-pikiran murid-muridnya, kenyataan bahwa mereka harus memiliki kemuliaan yang Bapa telah berikan kepada Kristus. Agar semua yang mencintai dan melayani Dia bisa menjadi satu bersama-sama dengan Bapa. Katakan sini, aku telah memberikan kepada murid-murid firman. Tunggu, tadi dikatakan yang diberikan adalah glory. Sementara di roh nubuat dikatakan yang diberikan adalah firman. Artinya kata lain glory apa? Roh. Bapa memberikan roh kepada anak, anak menghembuskan roh kepada makhluk ciptaan, sehingga semua image-nya Bapa. Semua satu. Sebagaimana Bapa dan anak satu, murid-murid pun satu, sebagaimana murid-murid satu, Bapa dan anak satu, karena semuanya sama rohnya. Artinya doktrin Trinitas adalah doktrin yang membuat umat Tuhan tidak pernah akan menjadi satu dengan Bapa dan anak. Itu adalah lawannya penciptaan. Karena waktu setan bicara kepada Hawa, disitulah kehilangan kemuliaan Bapa. Dan gak bisa kalau itu yang membuat hilang kemuliaan Bapa, dengan itu dikembalikannya. Gak bisa.
Kalau itu yang membuat saya kehilangan kemuliaan, masa dengan yang membuat kehilangan saya dipersatukan dengan Bapa? Kecuali Bapanya, Bapa yang lain. Yohanes 6 ayat 3 katakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan itu adalah roh, itulah kehidupan. Ini perkataan. Perkataan ini adalah glory. Glory yang Bapa berikan kepadaku, firman yang Bapa berikan kepadaku, aku berikan kepada engkau, dan perkataan adalah spirit dengan life. John 6:54. Makan dagingku, minum darahku, engkau memiliki kehidupan kekal. Dagingku adalah meat, darahku adalah drink. Kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, dan berdiam dalam aku dalam dia. Tunggu dulu. Bukankah dengan menerima roh, Kristus berdiam dalam saya dalam dia. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kamu berdiam dalam saya, rohku, firmanku, kehidupanku, gloryku berdiam dalam kamu. Dan untuk memiliki glory, simbolnya apa? Meat and drink. Makan dan minum. Ini simbol makan firman kehidupan roh Tuhan. Untuk menjadi satu dengan Kristus, untuk menjadi gerejanya Kristus, lambangnya meat and drink. Yang dilakukan pada appointed time. Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, aku dalam Bapa, Bapa berdiam dalam aku melalui firman-Nya. Dan firman-Nya adalah spirit dengan life, yang simbolnya adalah meat dengan drink. Makanya Tuhan Yesus waktu digoda, dia bilang apa? Man shall not live by bread alone, but by every word. Semua lambang makan. Semua lambang makan. Tentu saja nggak ada gunanya meat and drink kalau saya tidak makan firman Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa karena firman Tuhan yang dibutuhkan, saya nggak perlu meat and drink. Karena meat and drink ini ada fungsinya selain cuma makan dan minum. Ada fungsinya. Karena di saat umat-umat Tuhan di hari Pentekost sudah sama-sama makan dan minum sama-sama, Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tahu sebelum itu nggak bisa dicurahkan kalau belum kosong. Artinya ada sesuatu dari perkumpulan makan dan minum yang dibicarakan, yang direnungkan tentang kematian Tuhan Yesus yang akan membuat umat Tuhan melihat the love of God. Dan disitulah mereka bisa melihat betapa kejinya dosa dan bereskan semua itu. Karena Tuhan telah melakukan, memberikan ini karena ada kepentingannya, bukan karena dia suruh bikin tanpa pentingnya. Meat and drink itu sama dengan terima firman Tuhan yang menjadi satu, di mana persatuan itulah yang membuat saudara dan saya adalah gereja Kristus. Meat dengan drink. Pengikut Kristus harus mengambil bagian pengalaman Kristus dalam kehidupannya. Mereka harus mempersatukan firman Tuhan di dalam mereka. Mereka harus dirubah menjadi serupa dengan Dia oleh kuasanya Kristus. Dan memantulkan keilahian, karakter keilahiannya. Lalu dikatakan apa? Untuk saya bisa menjadi satu dengan Kristus, dirubahkan menjadi seperti Kristus, mereka harus eat the flesh, meat, drink the blood, drink Son of God. Kalau enggak ada kehidupan. Roh dan pekerjaan Kristus harus menjadi roh dan pekerjaan murid-muridnya yang dilambangkan meat dengan drink. Bapa mengajarkan kita harus berkumpul di rumahnya untuk membina atau membentuk karakter-karakter sempurna 10 hukum Bapa itu. Dan dengan kita berkumpul pada waktunya akan membuat kita bisa berdiam di istana-istana yang Kristus sudah pergi untuk siapkan bagi kita semua. Dengan kita sambung. Di surga nanti, sebagaimana waktu di bumi sebelum ke surga, kita pun akan assemble dari sabat ke sabat yang nggak dipakukan ke salib, dan dari bulan baru ke bulan baru yang tidak dipakukan ke salib, holiday semua itu,
akan tetap dilakukan sampai selama-lamanya. Karena itu adalah lambang. Di mana buah dari pohon kehidupan tetap dimakan, itu pun lambang. Itu tetap lambang. Jadi itu lambang yang nggak pernah ditiadakan. Lambang, walaupun lambang, tapi tetap kita makan buah pohon kehidupan. Yang kita sudah tahu adalah lambang immortality. Jadi lambang dan kenyataan di surga dan selama-lamanya tetap dilakukan bersama-sama. Tidak ada yang ditiadakan. Dan kita, sementara di bumi ini, kita sedang mempersiapkan di waktu yang sama, nanti di dunia baru, dari sahabat ke sahabat, dari bulan ke bulan, holiday to holiday, yang pada umumnya orang yang tidak mengerti sudah pakukan bersama-sama dengan kematian dan dosa. Padahal yang dipakukan hanyalah kematian dan dosa. Wahyu 22 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya aku akan datang segera. Amin. Demikian jugalah, datanglah Yesus Kristus. Jadi ada undangan kata datang di sini. Lalu kita baca selanjutnya, perkataan-perkataan yang diucapkan Kristus kepada Yohanes adalah roh dan mempelai wanita berkata, datang. Biarlah dia yang dengar, datang. Biarlah dia yang haus, datang. Barang siapa mau mengambil air kehidupan dengan gratis. Apa respon kita kepada Bapa? Respon kita, datanglah Tuhan, datang. Dengan sukacita kita mengambil air dari sumur keselamatan. Lalu dikatakan, tidakkah kita mau memelihara holy festival unto God? Bukankah kita akan semangat waktu dibilang, let us keep the feast? Bukankah rencana keselamatan yang diberikan kepada kita? Apakah kita seperti patung yang dingin yang diukir dari batu waktu dibilang, mari datang, keep the festival of feast? Apakah kita lebih tertarik dalam hal-hal dunia, dalam sports, dalam jalan-jalan keliling dunia, dalam ini, dalam itu? Apakah itu lebih tertarik bagi kita? Apakah kita tidak akan tergerak dengan rencana keselamatan yang dibukakan kepada kita waktu kita diundang? Marilah sekolah-sekolah dan gereja-gereja, oleh sebab itu, pelihara feast. Karena feast itu, kita dipersatukan dengan Kristus. Dan setiap kali kita makan sama-sama, kita bicarakan tentang the love of God. Itu the end of the law. Itu adalah righteousness of law. Dan kalau kita lihat the moral law, dalam dia punya perayaan-perayaan itu, disitulah by beholding. Dengan roh yang lambangnya kita makan, kita dirubahkan oleh roh yang dilambangkan apa yang kita makan dan minum. Ini festival ini dikatakan, dan Jehovah God bilang kepada Musa, bicaralah kepada umat Israel, bilang kepada mereka tentang feast-feastnya Tuhan. Inilah feast-feastnya Tuhan. Dan kita tahu feast adalah 4150. Dan kata lain feast apa? Festival. Assembly. Pada waktu yang ditetapkan. Mari kita have festival. Mari kita ada feast. Lalu dikatakan di sini, mari kita assemble. Feast from Sabbath, one new moon to another. Banyak orang nggak ngerti feast. Mereka bilang, oh oke, kita rayakan, tapi kita rayakan secara spiritual. Mereka benar-benar nggak ngerti firman Tuhan. Waktu mereka baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka bilang apa? Waktu mereka baca Musa, mereka nggak ngerti. Mereka nggak bisa lihat kemuliaan Bapa di Perjanjian Lama. Mereka nggak bisa lihat kemuliaan Bapa dalam dia punya rites of ceremonial law. Yang dipakukan hanya kematian dan dosa. Prinsip ceremonial law itu, prinsipnya masih kita lakukan di Perjanjian Baru. Karena prinsipnya adalah glorious. Bedanya nggak ada kematian. Dan banyak orang di akhir zaman tersandung. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu harus makan dan minum darahku. Mereka tersandung. Di Yohanes 6 ayat 6, mereka tinggalkan Kristus karena mereka sangat tersinggung bahwa mereka harus lakukan ini. Apakah satu beban untuk melakukan simbol yang membuat kita dipersatukan dengan Kristus menjadi gerejanya?
Apakah satu beban bagi kita untuk melakukan yang melambangkan firman Tuhan, firman Kristus, firman Bapa berdiam dalam kita, sehingga kita menjadi gerejanya di mana Bapa di dalam segala-galanya? Apakah terlalu berat bagi kita untuk melakukan suatu hal yang sangat dahsyat itu? Oleh sebab itu, pengharapan kita yang sudah berdosa ialah hanya kalau Roh Kristus yang adalah Roh Bapa, bukan oknum ketiga. Pengharapan kemuliaan kita, pengharapan kita bisa dikembalikan sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan, kembali ke Eden, adalah Kristus punya roh berdiam dalam kamu. Christ in you, the hope of glory. Itulah pengharapan kita. Let us keep the feast.